Saya dulunya adalah fotografer yang biasa motret di event sport, tapi karena pandemi, event, kegiatan atau apapun yang biasa saya masukin untuk mendapatkan pekerjaan nggak ada. Itu kemudian memicu saya dan beberapa teman untuk turun ke jalanan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Pandemi COVID-19 memberikan dampak ekonomi mengerikan bagi masyarakat luas. Tidak sedikit orang yang harus rela kehilangan pekerjaan yang sudah lama digelutinya. Seperti yang dirasakan sejumlah fotografer olahraga yang terpaksa harus gigit jari selama masa pandemi karena tidak ada event olahraga. Namun, kesadaran masyarakat akan kesehatan selama pandemi yang diikuti melakukan aktivitas olahraga di luar ruang memberikan pundi-pundi pemasukan bagi para juru bidik lepas ini. Or all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument? Ya, saya sebelumnya seorang wartawan, tugaskan di memotret liputan acara olahraga kompetisi non profesional seperti lomba lari. Dari sini saya tahu dan saya mengenal dunia sport, terutama yang non kompetisi non profesional. Pertengahan 2018 saya mulai mengenal namanya triathlon. Triathlon ini adalah kombinasi antara renang, sepeda dan lari. Nah, mulailah ketemu di situ pasarnya karena banyak teman-teman sport entusias itu yang butuh foto yang memang kualitasnya bagus. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the... Harus kita ketahui bahwasanya olahraga itu adalah industri. Fotografi adalah salah satu unsur penting di dalamnya. Semua yang berkaitan dengan olahraga, entah itu kompetisi profesional, entah itu kompetisi non profesional, entah itu acara komunitas, itu pasti mereka butuh fotografer. Peluang inilah yang kemudian saya ambil. Saya memulai motret dan menjual foto kepada sport entusias itu bukan saat pandemi gitu loh. Saya memulainya bukan saat pandemi. Pandemi ini hanyalah momentum. Teman-teman kita tidak bisa liburan gitu, nggak bisa liburan. Akhirnya beli sepeda karena mereka sadar kesehatan itu penting gitu loh. Nah, foto ini salah satu pelengkap dari olahraga itu gitu. Felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people. Dengan banyaknya fotografer yang turut serta turun ke jalan mengabadikan momen masyarakat saat berolahraga, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat suatu wadah. Wadah yang dibangun oleh mereka dinamakan Dalcott Loopgrapher yang beranggotakan lebih dari 40 orang fotografer. We'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be. Halo, semangat pagi. Nama saya Cahyo Agung Nugroho. Saya fotografer jalanan yang biasa membidik sport entusias. Spot saya ada di Jembatan Kuningan. Saya berasal dari komunitas Dalcott Loopgrapher. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to. Jadi sebelum Dalcott Loopgrapher ini kita bangun bersama, komunitas ini lahir sebagai upaya survive di masa pandemi. Bagi kami sebagian fotografer yang terdampak oleh dampak ekonomi selama pandemi. Saya dulunya adalah fotografer yang biasa motret di event sport, tapi karena pandemi, event, kegiatan atau apapun yang biasa saya masukin untuk mendapatkan pekerjaan nggak ada. Itu kemudian memicu saya dan beberapa teman untuk turun ke jalanan. The volatility of life, my only confidence.
Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't Dengan adanya Dalcott Loopgrapher, maka akan banyak keuntungan yang didapat oleh fotografer yang bergabung. Karena dalam wadah ini, para anggota pendiri seperti Cahyo dan Desman memberikan bantuan kepada pemula. find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a Nah, biasanya kalau habis motret kita sering kali nongkrong. Pada saat nongkrong itu kita akan berdialog gitu. Kira-kira kita memiliki kesulitan apa gitu. Misalnya kok foto saya kurang tajam, kok foto saya seperti ini gitu. Nah, nanti beberapa teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, pengetahuan lebih akan share gitu loh. Solusinya kayak begini, coba kamu kayak begini, coba kayak begini. Itu yang kita lakukan. Itu yang pertama, dialog informal saat kita selesai motret. Gitu. Untuk meningkatkan skill mereka dan pemahaman mereka tentang fotografi, kita gelar pelatihan internal untuk dalam fotografer. Gitu. Udah ada beberapa pelatihan yang kita gelar untuk teman-teman. Yang pertama itu adalah basic lighting studio, terus yang kedua itu food fotografi, yang ketiga produk fotografi. Pelatihan yang akan mendatang itu adalah penggunaan flash di indoor sama teknik strobis. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? Layaknya seperti pedagang, para fotografer jalanan ini juga mendapatkan hasil yang tidak menentu. Namun, menurut mereka, pemasukan yang didapat terbilang cukup bagus. At home, take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Di masa jaya, ini kita cerita di masa jaya aja ya. Di masa jaya dulu. Di masa keemasannya fotografer jalanan itu, di weekdays kita bisa ngambil 4.000 sampai 5.000 frame foto. Terus kemudian di weekend kita bisa ngambil 9.000 sampai 12.000 frame foto. Gitu. Tapi di sekarang ini rata-rata di weekdays kita ngambil 1.000 foto, 1.000-1.500 foto maksimal. Kemudian di weekend kita masih bisa lah bermain di angka 3.000 sampai 5.000 frame foto. Tergantung di mana spot itu berada. Tapi spot sekarang yang paling ramai itu yang berada di kawasan Patung Selamat Datang yang berada di ujung Sudirman sampai Bundaran HI. Itu adalah spot yang ramai. 8 km kanan, 8 km kiri. Itu ada spot sepanjang 16 km. Untuk pendapatan itu sebenarnya fluktuatif, tapi sangat cukup untuk menutupi biaya hidup di Jakarta. Kadang-kadang dapat bagus bulan ini, kadang-kadang bulan depan nggak bagus. Tapi itu sebenarnya tergantung kita, ini cukup atau enggak gitu. Kalau kita merasa cukup, ya oke gitu loh. Tapi untuk sejauh ini masih sangat cukup untuk menutupi biaya hidup di Jakarta. That is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to Kehadiran para fotografer jalanan dengan equipment profesional ini juga memberikan kesenangan untuk masyarakat yang suka mendokumentasikan kegiatan berolahraga mereka. either way. I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Saya juga kebetulan baru 2 tahun terakhir ini sejak pandemi sih. Kebetulan teman-teman semua sepedahan, jadi saya ngikut. Dan lumayan sih, jadi ada geraknya aja gitu. Waktu belum kenal teman-teman fotografer ini, kita biasa berhenti di satu titik, terus udah akhirnya foto-foto sendiri. Cuman sejak ada mereka dan kenal dengan mereka, apalagi di beberapa spot yang berbeda tuh seru sih, apalagi backgroundnya beda-beda ya gitu. Selain itu ngebantu perekonomian mereka juga sih sebenarnya. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Ririn bersama teman-temannya terbilang cukup rutin membeli foto hasil jepretan fotografer di Dalcott Loopgrapher. Dalam seminggu, bisa 2 hingga 3 kali menggunakan jasa fotografi mereka. Dalcott Loopgrapher sendiri menjajakan hasil bidikan mereka melalui media sosial seperti Instagram, di mana nantinya mereka memberikan link atau tautan untuk preview foto mereka berdasarkan lokasi dan serta waktu pengambilan foto.
Untuk foto dengan kualitas profesional ini bisa ditebus dengan harga Rp100.000 per foto. Tapi semakin banyak jumlah foto yang ditebus, semakin murah juga harga yang ditawarkan. Bagaimana sobat bisnis yang sedang keranjingan berolahraga? Mau difoto dengan hasil yang kece? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place